keadaan pas video call lagi piket kah atau lagi di barak. Karena yang masih bujang biasanya anggota itu tinggal di barak. Halo guys, welcome back di channel. Di janji aku video sebelumnya, aku mau ngasih tip lagi. Tip kali ya. Mau ngasih tips buat kalian cara kita mengetahui kalau itu anggota beneran atau anggota gadungan alias fake gitu ya. Dan ini bukan TNI atau TNI aja, jadi ini mau TNI atau Polri, kalian wajib menanyakan ini semua. Oke guys, buat kalian yang baru nonton dan bergabung di channel YouTube aku, jangan lupa dong kalian subscribe channel YouTube aku dan aktifkan loncengnya biar nggak ketinggalan di next video yang akan aku upload. Nah, jangan lupa juga like, comment, and share ke seluruh media sosial yang kalian punya. Nah, buat kalian yang memiliki pengalaman ataupun memiliki story, terus mau sharing sama aku, boleh follow Instagram aku di sini. Oke guys, nggak banyak basa-basi lagi, langsung aja kita ke videonya. Sebelum lanjut ke videonya, kalian jangan lupa dong follow dan kepoin Kinclong Beauty _Jakarta buat kalian yang memiliki permasalahan kulit seperti jerawat, flek hitam, dan keluhan lainnya. Langsung aja kalian kepoin Instagramnya. Nah guys, buat kalian yang memiliki teman dekat atau lagi PDKT-an sama anggota atau maupun Polri ataupun mau TNI, itu kalian wajib banget harus menanyakan ini semua ya, dengan jangan kayak intel juga ya, itu cowok langsung ilfeel guys. Nah, buat kalian yang memiliki kenalan anggota ataupun PDKT sama anggota atau baru chattingan, boleh simak video ini sampai habis. Nah, buat kalian yang punya ataupun dapat DM dari atau messenger dari anggota baik TNI atau Polri, kalian harus wajib mencari tahu dia ini tuh account real atau fake gitu. Nah, yang pertama yang wajib kalian minta atau misalnya lebih lanjut gitu ya, chatnya jangan di DM aja, tapi bisa juga jangan di DM atau messenger, tapi bisa kalian tukeran WhatsApp. Biar apa? Biar kalian bisa video callan, jadi bisa tahu bisa tahu dia tuh orangnya real atau fake gitu kan. Nah, setelah video callan, kalian bisa lihat dong lingkungan dia itu sekitarnya beneran anggota atau bukan, dan dia pun keadaan pas video call lagi piket kah atau lagi di barak. Karena yang masih bujang biasanya anggota itu tinggal di barak, tidak di ada juga yang di rumah dinas. Seperti kesatuan suami aku, dia meskipun masih bujang sudah mendapatkan rumah dinas satu orang satu gitu, jadi tergantung kesatuan juga. Dan itu lebih hati-hati juga kan kalau misalnya video callan habis apel, masih banyak lettingnya yang berkumpul kayak gitu, itu kan udah nilai plus buat dia kalau dia itu beneran anggota. Nah, yang kedua, kalian harus tahu juga kesatuan dia di mana. Nah, jadi biar tahu kesatuan dia di mana gitu loh. Terus harus tahu juga dia tuh asli orang mana. Nah, jadi kan kalian bisa menyimpulkan, oh dia dinasnya di sini, aslinya orang sini. Jangan sampai kalian nggak tahu sama sekali dia tuh kesatuannya di mana, karena itu penting banget. Nah, yang ketiga, kalian harus tahu juga dia letting berapa. Apa itu letting? Jadi letting itu adalah angkatan atau lulusan tahun berapa dia masuk tentara atau Polri gitu loh, atau polisi gitu kan. Jadi letting itu dia tuh angkatan berapa, misalnya 2002, 2009, 2017, 2020, itu letting. Jadi bisa tahu kalian itu dia itu misalnya kalau misalnya dia pangkatnya apa, dan tahun ini kalian juga harus bisa menghitung pangkat dia sebenarnya apa. Jangan sampai dia ngakunya letting 2005, 2020 ini dia masih bilang prato. Nah, itu harus ditanya, tanda tanya besar. Tanda tanya besarnya banyak kok. Yang positifnya mungkin dia punya kasus tunda pangkat, yang negatifnya ya memang dia tentara gadungan atau polisi gadungan, bisa jadi gitu. Nah, setelah kalian menanyakan letting, kalian jangan dulu ke KTA.
Karena laki-laki yang baru kenal terus kita todong KTA-mu mana, itu ilfil laki-laki guys. Jadi kalau kalian masih deket ataupun masih PDKT, udahlah cukup letting kesatuan di mana, terus lingkungan dia benar TNI atau bukan, itu udah cukup. Dan di profil galeri dia juga, misalnya media sosial dia tuh banyak foto-foto dengan lighting dia. Nah buat kalian misalnya di foto dia media sosialnya gini, begitu kalian video call bener orangnya, nah itulah fungsinya kalian memiliki WhatsApp dia dan video callan secara intens gitu. Kalau ada misalnya kalian kenalan di Facebook, terus dia nggak WhatsAppan sama kalian tapi dia nggak mau video callan karena alasan bla 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 bla, itu patut dicurigai guys. Karena bisa jadi aja dia memakai foto orang lain dan mengaku-ngaku orang itu. Akhirnya orang tersebut jadi korban dan tidak tahu apa-apa, disalahkan. Banyak banget kasusnya seperti itu. Banyak banget juga temennya suami aku yang ngehubungin aku, katanya ditipu sama orang ini, dan ini tuh kesatuannya satu kesatuan sama om. Terus suami aku jelaskan bahwa itu bukan orangnya, jadi itu adalah account fake gitu guys. Nah sini kalian sebagai perempuan benar-benar harus teliti jeli gitu guys. Cukup itu aja sih menurut aku buat kalian mengetahui tanda-tanda kalau itu tuh tentara gadungan atau bukan, polisi gadungan atau bukan, account real atau bukan. Itu aja sih guys menurut aku yang patut kalian harus tahu dan mengerti. Selain itu juga kalian sedikit-sedikit harus menguasai tentang tentara ataupun tentang polisi gitu kan. Kalau tentang polisi aku kurang tahu karena suami aku tentara, jadi aku lebih banyaknya dunia tentara yang saya tahu. Nah buat kalian juga, kenapa kalian harus tahu, begitu kalian kenal di media sosial dengan anggota, kalian bisa tes anggota itu mengerti enggak. Misalnya kan kayak tadi letting, kalau misalnya tentara beneran pasti ngerti itu letting apa, tapi kalau tentara gadungan letting berarti dia mikir dan pasti berbelat-belit dengan alasannya. Saya ya udahlah nggak perlu tahu letting saya berapa, nanti juga kamu tahu sendiri kalau kita sudah menikah dan bla bla. Jangan sampai kalian tidak tahu sama sekali tentang itu, akhirnya jadi korban di video aku sebelumnya. Pacaran nikah sama tentara gadungan sampai 5 tahun. Jangan seperti itu guys. Banyak banget itu orang, kenapa sih bodoh apa gimana nggak nikah kantor dulu dan bla bla bla. Itu dia, itu minim informasi. Makanya aku bikinlah channel ini untuk mengedukasi kita semua agar lebih paham dan lebih tahu. Nah guys, itu yang harus kalian hati-hati banget untuk kalian yang berkenalan dengan anggota di media sosial. Dan banyak juga kan yang mengaku-ngaku sekarang anggota, aduh banyak banget sumpah deh, di DM aku banyak banget yang ternyata itu gadungan, efek deh, account fake guys. Jadi dia tuh pakai foto orang lain untuk mengaku-ngaku orang itu, dan banyak banget yang aduh ya Allah, beneran ini orang harus aku kasih tahu gitu loh. Ini orang harus aku bukakan pikirannya gitu kan. Makanya aku bikinlah video edukasi ini biar kita tuh para perempuan nggak ketipu lagi, baik secara material ataupun perasaan gitu guys. Udah baper, udah udah perasaan setinggi awang-awang, tahunya akunnya fake. Nah, buat kalian pokoknya aku pesan lebih hati-hati lagi untuk bermedia sosial dan berteman di media sosial dengan anggota. Itu kalian harus wajib kudu banget cari tahu kebenarannya bahwa ini tuh account fake atau real, ini orangnya beneran anggota ataupun gadungan. Nah buat kalian juga harus tahu dari postur tubuh juga, itu ya udah sekarang juga postur tubuh bisa dipalsu-palsuin ya. Orang yang pengen ngaku-ngaku jadi tentara kan bisa juga dia postur tubuhnya menyerupai tentara, rambutnya cepak dan lain-lain. Udah itu aja menurut aku mah yang benar-benar finalti mah. Sama tadi kan aku udah bahas ya, kalian harus video callan. Kedua, kalian harus tahu dia kesatuannya di mana. Ketiga, lettingan berapa. Terus yang keempat, di profilnya banyak teman-teman dia yang apa sih? Yang keempat tuh foto sama teman-teman lettingnya gitu kan. Nah itu wajib banget kalian ketahui, itulah yang mendasar gitu kan. Dan kalian pun intinya udah tahu dasar-dasarnya, itu udahlah cocok gitu. Nanti kalau misalnya udah jenjang serius baru kalian boleh lah. Kalau namanya KTA nanti juga tanpa diminta dia nunjukin sendiri kok. Kalian yang namanya PDKT nggak usah dulu nanyain KTA, karena itu buat laki-laki ilfil guys. Jadi itu privasi juga, KTA itu juga
ada nomornya itu kan rahasia juga gitu. Nanti juga kalian bakal tahu sendiri, kan kalian seiring dengan waktu berpacaran kan pasti pacarnya bilang, yang ini dompet aku pegang sama kamu, kan begitu dibuka dompet ada KTA-nya, ya bener anggota. Dan dilihat juga nomor KTA-nya, jangan sama KTP-nya. Seperti kasus yang sebelumnya yang udah aku upload itu guys, lebih hati-hati lagi. Mungkin itu aja guys video kali ini tentang tips-tips untuk mengetahui bahwa itu tuh tentara asli atau polisi asli atau abdi negara asli atau bukan. Nah itulah tips-tips dari aku, semoga bermanfaat buat kalian dan kalian bisa praktekkan di lapangan nanti kalau kalian sedang dekat atau PDKT dengan abdi negara atau misal dengan anggota. Oke guys, mungkin itu aja. See you next, bye bye. Wassalamualaikum.